Ya, terima kasih masih bersama kami dalam Sindo Siang hari ini dan pemirsa tadi seperti yang sudah saya sebutkan kita akan berdiskusi langsung bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Oman, Bapak Muhammad Irzan. Pak Irzan, selamat pagi waktu Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Fajar, selamat pagi para pemirsa Sindo dan Baik. Air. Ya, selamat pagi. Semoga lancar ibadah puasa Ramadannya di sana. Pak Irzan, mungkin tadi sudah kami sampaikan informasi terkait hilangnya 3 ABK WNI yang memang masih belum ditemukan sampai dengan saat ini. Mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu, Pak Irzan, status ataupun kondisinya sampai saat ini seperti apa? Baik, berdasarkan informasi dari informasi awal yang kami terima dari otoritas tempat, insiden yang menimpa kapal Mustafa itu terjadi di jalur pelayaran internasional di kawasan Selat Hormuz. Sampai saat ini kami juga menunggu hasil verifikasi resmi mengenai koordinasi persis terjadinya situasi keamanan di sekitarnya. Itu berkoordinasi dengan otoritas maritim negara terkait dengan memperoleh informasi yang kuat. Ini belum ada yang resminya. Oke, apakah kemudian kalau kita lihat proses pencariannya begitu Pak Irzan, terutama tim SAR yang bertugas di sana, menemui kendala-kendala tertentu? Operasi pencarian dan penyelamatan saat ini dilakukan oleh otoritas negara setempat dengan dukungan berbagai pihak terkait. Berdasarkan komunikasi yang kami terima sejauh ini, dari tim kami proses pencarian masih berjalan dan terus diupayakan secara maksimal. Dan kami harus memantau situasi yang di lapangan dan berkoordinasi erat dengan otoritas setempat untuk memastikan pencarian dapat berlangsung dengan aman. Oke, pencarian dengan aman begitu ya, bagaimana kemudian masih terus dilakukan. Sementara itu jika kita lihat kondisi tadi sebetulnya sudah cukup dijelaskan begitu ya oleh Pak Irzan, tapi apakah KBRI Oman sendiri sudah meminta akses data pantauan udara, kemudian radar untuk memastikan apakah ada anomali atau serangan Pak sebelum kapal meledak? Ini masih dalam pemantauan kita ya, tapi tidak ada belum bisa dipastikan serangan udara atau bagaimana terjadinya ya Pak ya, karena masih ditangani oleh otoritas keamanan di Kasab sendiri. Oke, masih ditangani sehingga akhirnya memang masih perlu dilakukan penyelidikan begitu ya untuk mendapatkan data-data lebih lanjut terkait dengan pantauan udara ataupun radar. Sementara itu kalau kita lihat kapal Musafah 2 begitu ya Pak yang memang kita ketahui saat ini sebetulnya eh, dilaporkan berbendera Uni Emirat Arab atau sebetulnya milik perusahaan negara mana? Apakah memang ada kemungkinan kapal ini dalam tanda kutip salah sasaran karena dianggap memiliki afiliasi dengan negara yang dilarang melintas oleh Iran di Selat Hormuz? Informasi awal menyebutkan bahwa kapal tersebut merupakan kapal tugboat yang beroperasi secara komersial di kawasan tersebut. Namun detail mengenai kepemilikan, registrasi kapal, serta faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap insiden ini masih menjadi bagian dari penyidikan kami. Kami tidak bisa berspekulasi sebelum ada hasil verifikasi resminya. Baik, jadi memang masih ditunggu begitu ya apakah memang tadi adakah suara apa ya namanya kalau kita lihat ada insidennya terlebih dahulu sebelum akhirnya ada kecelakaan tersebut. Lantas dari informasi korban selamat Betul. di Rumah Sakit Houla, apakah kemudian juga sudah mendapatkan pernyataan begitu Pak? Terdengar bunyi jet tempur kah, drone kah atau melihat objek lain yang mendekati kapal sebelum terjadi ledakan? Beberapa awak kapal yang selamat telah mendapatkan perawatan medis yang juga diminta keterangan oleh otoritas terkait. Informasi yang mereka sampaikan tentunya akan menjadi bagian penting dalam proses investigasi. Untuk saat ini kami menghormati proses tersebut dan fokus pada upaya kemanusiaan dan pencarian awak kapal yang masih belum ditemukan. Belum ditemukan masih fokus pada proses pencarian ataupun aksi kemanusiaan. Lantas kemudian kalau Betul. kita lihat juga pengaruh Iran kan begitu kuat Pak Erzan di Selat Hormuz. Apakah Kementerian Luar Negeri atau KBRI Oman juga sudah melakukan komunikasi diplomatik dengan pihak Teheran tentunya untuk mempermudah proses pencarian korban di wilayah sensitif ini? Belum bisa dipastikan ya karena memang
ini masih dalam proses Selat Hormuz itu merupakan jalur pelayanan yang internasional yang sangat penting hingga saat ini aktivitas pelayanan masih berlangsung. Sesaat belum melakukan pemantauan dan pengamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Begitu Pak. Baik, masih dinantikan begitu ya informasi dari otoritas terkait. Kemudian juga bagaimana kemudian kita begitu Pak, terutama KBRI, Kementerian Luar Negeri memastikan keselamatan tim pencari agar kemudian mereka juga tidak menjadi korban berikutnya dari kalau kita bilang ataupun kalau kita sebut ini menjadi dampak dari ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung. Maksudnya gimana? Ya, apa yang kemudian bisa kita kita lakukan ataupun kita bisa pastikan keselamatan tim pencari agar kemudian tidak juga menjadi korban berikutnya dari insiden semacam ini. Oke, bahwa itu insiden ini adalah insiden kejadian daripada perang Amerika dengan Iran. Jadi itu kita koordinasi langsung pihak terkait agar bisa para tim kami ini juga tidak terkait dalam hal yang lebih dalam mengenai ketegangan itu sendiri. Baik, mungkin yang juga perlu disampaikan Pak Irzan, apa yang kemudian untuk kemudian menenangkan keluarga di Indonesia terkait pencarian korban yang sedang berlangsung saat ini, apa yang kemudian menjadi himbauan atau pesan dari pihak KBRI atau pihak pemerintah Indonesia? Oke, sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, prioritas kami saat ini adalah memastikan keselamatan dan kesejahteraan para WNI yang terdampak, serta memastikan proses pencarian korban berjalan dengan optimal. Baik, pencarian terus dilakukan dengan optimal tentunya untuk kemudian mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan insiden yang terjadi dan juga kemudian nasib dari 3 WNI yang memang masih terus dilakukan pencarian sampai dengan saat ini. Baik, kita harapkan upayanya masih terus dilanjutkan Pak dan hasilnya nanti akan positif. Begitu pula nanti keluarga akan mendapatkan kabar ataupun kepastian. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Irzan Johan, Dubes Indonesia untuk Oman. Semoga ketiga kru kapal yang hilang segera ditemukan dalam keadaan selamat. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi di sini. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, mantan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin ditahan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam perkara dugaan korupsi senilai 50 miliar pada proyek pengadaan bibit di Sulawesi Selatan di tahun 2024. Sebelumnya Bahtiar menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Bahtiar lalu dipindah tugaskan sebagai staf ahli Mendagri. Kelima tersangka yakni Bahtiar Baharudin, Aksan Sulaiman, Rio Erlangga, Rimawati Mansur, dan Ririn Rian Saputra Ajnur ditahan Kejati Sulsel setelah ditemukan 2 alat bukti yang cukup. Sebelumnya kelima tersangka diperiksa selama 12 jam. Dalam dugaan korupsi ini para tersangka tidak hanya menggelembungkan harga pada proyek pengadaan bibit nanas yang berstatus hibah dengan jumlah 3,5 juta bibit. Namun mereka juga melakukan realisasi proyek pengadaan tanpa mekanisme perencanaan atau tanpa proposal dan tetap melakukan tender hingga menimbulkan kerugian negara sebesar 50 miliar rupiah. Dalam perkara ini sudah ada 6 tersangka, namun 1 diantaranya, Ufan Nur Wahidah, belum ditahan karena mangkir dari pemeriksaan dengan alasan sakit. Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Penetapan dan penahanan para tersangka dilakukan setelah tim penyidik telah memperoleh minimal sudah ada 2 alat bukti yang sah dan cukup yang mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 50 miliar
Sudah dihitung BPKP ini sebentar lagi. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono dicecar 17 pertanyaan oleh penyidik saat diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penghinaan dan atau ujaran kebencian bermuatan sara terhadap suku dan masyarakat Toraja. Seusai diperiksa, Panji mengungkapkan penyidik memberikan pertanyaan seputar sidang adat Toraja yang telah dilakukannya. Pemeriksaan ini merupakan kedua kalinya. Sebelumnya Panji diperiksa Senin 2 Februari lalu dan dicecar 48 pertanyaan. Panji juga telah dijatuhi sanksi adat wajib minta maaf kepada leluhur, membayar 1 ekor babi serta 5 ekor ayam. Ya, ditanya terkait kehadiran saya di Toraja ketika saya melaksanakan sidang adat Toraja. Pertanyaannya seputar itu dan klarifikasinya sudah diberikan oleh saya. Moga-moga kasusnya bisa cepat selesai. Ada berapa pertanyaan Bang? 17 ya kalau nggak salah. 17 pertanyaan. Terkait sidang adat atau ada hal lain? Enggak semuanya terkait sidang adat Toraja. Tidak ada pembicaraan soal exit. Soal apa? Mungkin tidak secara langsung ya, hanya saja memang dibahas soal proses sidangnya, apa yang terjadi, apa yang disepakati. Harapannya sih memang itu yang kemudian dikedepankan, restoratif justice-nya. Karena kan antara saya dengan perwakilan sah dan legitimate dari masyarakat Toraja sudah terjadi. Udah deh. Bang, selanjutnya Oh, masih ada, Deng. ada dari Bareskrim mengatakan akan memeriksa Abang lagi atau gimana Bang? Tidak ada informasi itu tadi. Sejauh yang saya atau kami pahami sih, saya dipanggil hari ini memang hanya untuk itu. Ditinggal pemilik salat tarawih, 2 rumah ludes terbakar di Padang, Sumatera Barat. Kebakaran hebat juga melahap 3 rumah warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat warga tengah menunaikan salat tarawih. Ditinggal pemilik sholat tarawih, 2 rumah terbakar di permukiman padat penduduk di Jalan 50 Kota 1, Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas kerahkan 9 unit damkar dan 90 personil ke lokasi. Akses sempit membuat petugas kesulitan memadamkan api. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Sebuah rumah juga terbakar di kawasan padat penduduk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat warga tengah menjalankan sholat tarawih. Rumah panggung yang terbuat dari kayu menyebabkan api membesar hingga merambat ke 2 rumah di sebelahnya. Warga sekitar pun panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga serta kendaraan milik mereka agar tidak ikut terbakar. Petugas kerahkan 4 unit damkar ke lokasi, api padam 1 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menimbulkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Budi Sunandar, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang merusak sebuah masjid di Desa Alepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Atap masjid roboh setelah menimpa tembok bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kuatnya terjangan angin menyebabkan tembok bangunan yang masih dalam proses pembangunan di atas masjid tiba-tiba roboh dan menimpa atap serta plafon masjid di Desa Alepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Beruntung tidak ada jemaah yang sedang melaksanakan ibadah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Robohnya tembok membuat sejumlah material bangunan seperti batu dan seng berserakan di dalam masjid. Kondisi ini membuat lantai dan karpet masjid menjadi basah dan tertutup material bangunan. Akibat kerusakan tersebut, masjid sementara waktu tidak dapat digunakan.
Jalan buka puasa itu, tiba-tiba angin kencang ditambah dengan hujan. Jadi sementara kan bangunannya belum rampung, masih ada yang terbuka. Itu barangkali penyebabnya sehingga rubuh. Rubuh ya? Apanya itu rubuh, Pak? Itu pasangan batunya itu. Oh, itu terus menimpa apa, Pak? Menimpa atap sama plafon. Warga terpaksa membersihkan puing-puing material secara gotong royong agar masjid bisa segera digunakan kembali. Kejadian ini telah dilaporkan ke pemerintah kelurahan dan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Muhammad Fikri Tobari. Selain Bupati, KPK juga turut menangkap istri Bupati Rejang Lebong, Kepala Dinas PUPR Rejang Lebong, serta 2 orang pihak swasta. Para pelaku yang ditangkap dalam OTT KPK di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu tiba di KPK pagi tadi dengan pengawalan ketat. Dalam OTT kali ini, KPK menangkap tangan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari bersama istri di kediamannya. Dari lokasi KPK barang bukti sejumlah uang tunai dan ponsel yang diduga berkaitan dengan pemberian fee proyek. Selain itu KPK juga menyegel sejumlah ruang kerja di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu. Hingga saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih KPK. Dan selanjutnya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan OTT Bupati Rejang Lebong, kami sudah terhubung dengan Amrina Rida bersama juru kamera Pandu Priyo Aji yang saat ini berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Amrina, apakah Bupati Rejang Lebong sudah tiba di gedung KPK? Iya, Fajar dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami tadi dari pihak KPK menggunakan mobil begitu ya, telah membawa Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari dan juga sejumlah pihak-pihak lainnya ke Gedung Merah Putih KPK. Dan tadi berdasarkan pantauan untuk kedatangan mereka tadi tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pada pukul 9.15 dan memang langsung menuju ke Gedung Merah Putih KPK melalui lantai basement, sehingga kami tidak bisa melihat secara langsung begitu ya bagaimana situasi ketika Bupati Rejang Lebong dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Nah, informasi yang kami dapatkan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada Senin malam kemarin, ini sebenarnya ada 13 orang yang ditangkap dalam OTT ini, Fajar dan juga pemirsa. Namun usai dilakukan pemeriksaan awal di Polres Kepahyang, pada akhirnya dari pihak KPK memutuskan bahwa dari 13 orang yang ditangkap, ini ada 9 orang yang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan tentunya tadi sudah masuk ke Gedung Merah Putih KPK untuk melakukan pemeriksaan. Dari 9 orang tersebut, ini kita ketahui bersama bahwa salah satu orang yang diamankan adalah Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari, lalu juga Wakil Bupati Rejang Lebong yang bernama Henry ataupun juga Henry Praja, dan beberapa ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan juga sejumlah pihak swasta. Informasi yang kami dapatkan dari pihak KPK, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Pemkab Rejang Lebong ini berkaitan dengan adanya dugaan pemberian suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong yang dilakukan oleh sejumlah pihak swasta terhadap pihak-pihak di pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong. Namun memang bagaimana detail proyeknya, lalu juga apa nilai ataupun juga berapa nilai proyek dan juga berapa nilai suapnya, ini belum diinformasikan secara mendetail oleh pihak KPK. Selain melakukan apa juga memeriksa pihak-pihak yang diamankan, dari pihak KPK diketahui juga melakukan penyegelan terhadap sejumlah bangunan, diantaranya adalah bangunan ataupun juga ruang kerja Bupati dan juga Wakil Bupati Rejang Lebong yang disegel oleh KPK. KPK juga menyegel ruang dari Kepala Dinas dan juga sejumlah kepala daerah, di mana penyegelan tersebut dilakukan dikarenakan KPK masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ruangan-ruangan yang disegel tersebut. Dari pihak KPK sendiri ini pun juga mengamankan sejumlah barang-barang bukti. Informasinya ada uang tunai, lalu
lalu juga sejumlah barang bukti elektronik dan juga ponsel yang disita KPK, yang tentunya barang bukti tersebut ini juga akan diperiksa dalam pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh KPK terhadap 9 orang yang diamankan ke Gedung Merah Putih KPK ini. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam, Fajar dan juga pemirsa, untuk bisa menentukan bagaimana status hukum dari Bupati Rejang Lebong dan juga rombongan begitu, yang mana tentunya untuk status hukumnya kita masih harus menunggu press conference, kemungkinan besar nanti malam ataupun juga esok hari baru akan dilakukan press conference berdasarkan peraturan sesuai dengan 1 kali 24 jam tersebut. Sementara demikian kembali ke Anda, Fajar. Ya baik, terima kasih Amrina atas laporannya langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta terkait dengan OTT Bupati Rejang Lebong Bengkulu. Kami tunggu informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 orang korban longsor di TPST Bantar Gebang. Korban ditemukan di dasar kali dan tertutup sampah tidak jauh dari lokasi penemuan truk sampah. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis lantaran posisi jasad korban yang tertimbun di dasar kali. Petugas pun terpaksa menggunakan ekskavator untuk mengevakuasi jasad korban. Dari 13 korban, total 6 korban tewas telah ditemukan dan dievakuasi. Sedangkan 6 korban lainnya selamat dan 1 korban masih dalam proses pencarian. Kita pulang, Tangis ibu ini tak terbendung saat tim SAR gabungan kembali menemukan 1 orang korban longsor gunungan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Zona 4. Proses evakuasi berlangsung alot lantaran jenazah korban terkubur dalam tumpukan sampah yang cukup dalam. Petugas terpaksa menggunakan eskavator untuk mengangkat tumpukan sampah yang menimbun korban. Saat ditemukan, kondisi jenazah masih utuh. Namun untuk memastikan identitasnya, jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam ini ya, karena ada jabatan dan karena masih utuh dan namun ini menjadi dari pihak Polri yang akan menentukan gitu ya, maksudnya ini korban pihak keluarga siapa, karena nanti korban juga akan berada di bawah. Sampai saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban lain yang dilaporkan masih hilang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal akan memanggil sejumlah pihak terkait longsor Bantar Gebang yang menyebabkan korban jiwa. Sementara terkait dugaan pidana akan diserahkan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Longsornya gunungan sampah di TPST Bantar Gebang yang menelan korban jiwa menjadi perhatian. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik yang meninjau langsung ke lokasi kejadian pada Minggu malam mengatakan akan memeriksa sejumlah pihak karena menduga ada kelalaian pengelolaan yang menyebabkan korban jiwa. Hanif juga menjelaskan tentang adanya dugaan pidana dalam kasus ini dengan ancaman 5 tahun penjara. Barang siapa yang melakukan kerusakan lingkungan dan seterusnya yang kemudian di ayat ketiganya menyebabkan kematian, maka ancamannya sama juga 5 tahun minimal sampai 10 tahun, kemudian dan denda 5 miliar sampai 10 miliar. Tentu ini harus kita tegakkan. Jadi karena ini sudah masa penyidikan dari Deputi Gakum, kita akan segera memanggil kembali terus semua yang harus memang bertanggung jawab dalam konteks ini. Ini masalah jiwa, masalah raga ini tidak bisa dikuantifikasikan. Ini tentu harus menjadi titik pukul yang sangat mendalam. Kita berharap dalam waktu yang sangat segera dikaji segera membenahkan diri dengan sangat sungguh-sungguh. Selain pencarian korban, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Sementara terkait adanya unsur pidana akan diserahkan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan akan membatasi pengiriman sampah ke TPST terpadu Bantar Gebang pasca longsor.
Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi longsor di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan dilakukan untuk memastikan penanganan pasca longsor berjalan cepat, aman dan mengutamakan keselamatan petugas serta warga sekitar. Pramono menyebut pemerintah Provinsi Jakarta telah mengambil langkah-langkah penanganan termasuk segera menormalisasi Sungai Ciketing yang sempat tertutup material longsoran sampah. Longsor terjadi diduga karena hujan lebat dan gunungan sampah yang sudah over kapasitas. Sehingga untuk sementara sambil menunggu zona 4A di mana longsor terjadi ini diperbaiki, pembuangan sampah dialihkan ke zona 3 dan 2 zona baru yang tengah disiapkan. Sebagai langkah mitigasi, layanan di zona 4A ditutup sementara. Pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang diminimalkan, operasionalnya dialihkan ke zona 3 serta disiapkan 2 titik baru sambil dilakukan perapian.